makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, bil khusus para dewan juri yang saya muliakan, dan ikhwan fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya nasihat izin menyampaikan sebuah kuntun, yaitu yang berjudul tentang sabar. Si carek di tepi banda kok rabah tolong tagakkan, ambo ketek tolong baraja kok salah tolong tunjukkan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, di dalam perjalanan hidup ini kita sering menjumpai berbagai macam-macam keadaan, suka duka, bahagia dan derita, senang dan kecewa silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata datang dan pergi. Kesemuanya itu menuntut kekuatan mental yang kokoh, sebab tanpa kekuatan itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu syaitan. Salam pengabdian kepada Allah, yakni ketika melaksanakan semua perintah-perintah dan ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kita tunjukkan keikhlasan dan keridhaan serta menerimanya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan persoalan, kita sebagai umat muslim hendaknya kita senantiasa menjadikan kesabaran ini sebagai pertahanan rohani, benteng batiniah, sebab kita yakin dengan kesabaran itulah kita dapat melepaskan diri kita dari rasa keputusasaan. Kita bekerja untuk urusan dunia dan kita beramal untuk akhirat. Semuanya itu hendaknya dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena Allah menjanjikan kemudahan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan dengan melaksanakan ibadah salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat-ayat tersebut nyatalah dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hendaknya memohon kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan ibadah salat. Sabar tanpa ibadah salat tidak akan berhenti. Sebaliknya, ibadah tanpa sabar pun tidak akan terbekas.
Begitu juga dengan cobaan Allah, janganlah kita mengeluh dan berputus asa, sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-Nya. Kita hendaknya menyadari bahwa tak ada keberhasilan tanpa jerih payah dan tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Baik itu penderitaan lahiriah maupun batiniah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah juga berfirman dalam firman-Nya yang lain, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut nyatalah tentang keutamaan sifat sabar. Dengan kesabaran kita akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan dan kemudahan. Kita tidak dibenarkan mengeluh dan berputus asa, sebab mustahil tumbuh-tumbuhan yang ditanamkan akan segera berbuah. Begitu juga dengan doa, amalan, ibadah dan yang lainnya, semuanya itu tidaklah begitu saja dibalas Allah, melainkan memerlukan jangka waktu. Dalam jangka waktu itulah Allah menilai kekhusyukan kita, keikhlasan, tujuan dan kesabaran kita. Jika kita ikhlas, khusyuk, tabah dan tidak hanya sekali mengerjakannya, maka Allah pasti akan memberikan pahala dan mengabulkan permohonan kita. Sabar ini sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, jiwa seseorang tak akan menjadi lemah dalam menghadapi musibah. Dan dengan kesabaran juga jiwa kita tak akan putus semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti kebenaran iman seseorang. Kemudian sabar ini kaum muslimin hadirin wa hadirat rahimahullah dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, sabar terhadap musibah yang diberikan atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan kesabaran ini, jiwa seseorang akan menjadi kuat dan itu merupakan jembatan menuju kemenangan ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari yang saya sampaikan ini, saya mengajak kepada hadirin wa hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, marilah kita tunjukkan kesabaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nyatalah bahwa sabar, kebaikan dan keberuntungan dari Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita hadirin wa hadirat rahimakumullah termasuk kepada golongan orang-orang yang sabar. Kemudian burung cenderawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.